Halo semuanya, apa kabar dan selamat datang kembali. Tutorial kali ini mungkin akan sedikit sama dengan yang kemarin, yaitu membuat professional advertisement dengan After Effects. Namun kali ini kita juga akan belajar membuat fake 3D rotation. So, mari kita intro. Oke, sebelum ke After Effects, kita ke Photoshop dulu untuk menyiapkan bahan-bahan kita. Ada beberapa layer yang kita buat. Pertama bayangan, kita kurangi opacity-nya, kemudian ada cup. Teman-teman bisa menggunakan produk teman-teman sendiri atau mungkin menggunakan mockup seperti ini. Link downloadnya sudah aku cantumkan di deskripsi. Kemudian shape seperti ini, tujuannya untuk membuat clipping mesh. Dan kemudian ada label dari produk kita. Tampilannya seperti ini ya, ada tampilan depan, tampilan belakang, dan tampilan samping. Harus seperti ini karena kuncinya rotasi kita ada di labelnya. Kemudian kita multiply dan kita atur exposure-nya. Settingannya exposure-nya seperti ini. Kalian teman-teman bisa nyontoh. Kemudian buat clipping mesh, labelnya ke shape-nya dan juga exposure-nya kita buat clipping mesh juga, maka akan jadi tampilan seperti ini. Kalau kita geser maka akan terlihat seperti adanya rotasi seperti ini. Oke, kita save. Bentuknya PSD saja dan kita ke After Effects. Oke, setelah membuat new project, teman-teman dihadapkan dengan tampilan seperti ini. Lalu atur composition settingnya, namanya ganti background atau BG, atur durasi dan background. Kemudian frame rate juga, kita membuat solid color, kita namai juga background atau BG, dan kita import filenya, file dari produk kita tadi yang bentuknya PSD atau Photoshop tadi, kita import. Pastikan editable layer style dan composition retain layer style, seperti itu ya. Dan di size ukurannya kita sesuaikan. Kita geser sedikit ke kiri karena bagian kanan akan kita berikan tulisan. Kita klik, double klik compositionnya si produk, maka akan tampil composition seperti ini. Lihat apa yang kita clipping mesh di Photoshop tadi akan membuat composition baru. Kita klik saja, double klik, maka akan membuat kita akan pergi ke compositionnya label. Dan ketika kita menggeser-gesernya maka akan ada efek dari rotasi. Kita pergi ke effect dan pilih offset, lalu pasangkan ke labelnya. Pada shift center to kita buat keyframe di detik pertama. Kemudian di detik kedua geser shift center to-nya ke kanan beberapa kali putaran. Lalu tekan U untuk mengeluarkan keyframe-nya, kemudian block dan easy ease atau F9, lalu atur kurvanya menjadi seperti ini. Oh, sorry. Oke, maka akan dapat tampilan seperti ini. Lalu kita pergi ke shape dan cup, komposisinya shape, dan pada shape dan cup kita keluarkan rotasinya, klik R. Pada detik kedua buat keyframe, dan pada detik pertama kita rotasinya kita miringkan sekitar minus 6 derajat. Kalau kita play di komposisi background akan dapat tampilan seperti ini. Sorry, kita atur posisinya dulu ya. Pada detik kedua dan pada detik pertama kita geser ke kanan. Lalu kita block F9 dan atur kurvanya juga. Oke, kalau kita play seperti itu.
Lalu teman-teman buat new kamera dan presetnya 35 mm, klik OK dan atur cupnya tadi menjadi 3D dan setting view-nya menjadi 2 views dan horizontal. Kemudian kita masukkan objek-objek lainnya, yaitu objek biji kopinya. Oke, atur size-nya dan juga letakkan di sembarang tempat random. Kemudian atur menjadi 3D dan atur Z atau Z positionnya. Penjelasan lengkap atau detail menggunakan 3D dan kamera ini teman-teman bisa lihat di postingan sebelumnya, yaitu membuat professional advertisement juga. Di situ aku terangkan sistem kinerja dari kamera dan 3D juga. Jadi pada tutorial kali ini tidak akan aku terangkan, spend a lot of time. Jadi aku percepat. Atur kopinya atau biji kopinya di sembarang tempat. It's random, it's optional. Atau teman-teman bisa pakai ornamen apapun, bahan pendukung apapun seperti biji kopi atau coklat atau apa. Oke, kira-kira dapat tampilan seperti ini dan kita atur kameranya terlebih dahulu. Kamera option dan kita on kan depth of field-nya, aperture-nya kita atur menjadi 300 dan blur level-nya kita atur menjadi 200%. Maka akan dapat tampilan seperti ini, ada yang fokus dan ada yang blur. Kita juga bisa mengatur Z rotation-nya atau Z rotation agar tidak monoton. Kita atur, akan aku percepat juga. Oke, dan blok semua biji kopinya, klik R atau rotation, dan pada detik keempat atur Z rotation-nya ke plus 30, ketikkan angka 30. Kita buat keyframe dan pada detik pertama kembalikan semuanya ke 0. Oke. Lalu agar rotasinya random, ganti beberapa biji kopinya ke minus 30 agar ada yang berputar ke kanan atau ke kiri, tidak monoton. Oke, kita close semua layernya. Kemudian atur scale-nya agar kita mengatur kopinya ini muncul pada detik ke-1. Kita atur scale-nya buat keyframe dan pada detik keyframe pertama kita nolkan, blok semua keyframe-nya, lalu easy ease. Dan atur kurvanya menjadi seperti ini.
Kalau kita play akan jadi seperti ini. Oke, it's nice. Dan kita geser-geser aja timeline dari biji kopinya, asal atau random saja, agar memberikan efek munculnya itu tidak bareng atau tidak sama. Oke, seperti ini. Kemudian blok semua cupnya, kita akan memberikan efek wiggle. Ketikkan di effects wiggle, kemudian wiggle position, double klik wiggle positionnya untuk memasang ke semua layer yang ke blok, dan atur wiggle speednya 3, wiggle amountnya 25. Wiggle speednya 0,8. Oke, seperti ada efek bergoyang gitu ya. Oke, pergi ke cupnya, komposisi cup, kemudian pada detik ketiga copy detik kedua, dan pada pada keyframe ke-4 silahkan copy keyframe yang pertama. Lalu pergi cup dan buat keyframe pada wiggle-nya pada detik ketiga, pada layer cup maksudku, dan buat keyframe lagi yang kedua, atur wiggle speed-nya menjadi 2 dan wiggle amount-nya menjadi 30. Dan pada keyframe ketiga copy dari keyframe yang pertama. Maka akan memberikan efek bergetarnya semakin cepat. Seperti ini. Oke. Kemudian pada efeknya klik gradient ramp, pasangkan ke backgroundnya. Kita akan rubah warna si backgroundnya, atur menjadi radial ramp, atur menjadi seperti ini gradiennya. Warna blacknya kita ganti menjadi warna kuning yang cerah, dan warna putihnya kita ganti menjadi coklat yang gelap. Kemudian kita atur teksnya atau tulisannya, kita akan membuat tulisan di sini. Aku pakai font Myriad Pro yang bold, akan aku percepat setting tulisannya ini. Aku pikir teman-teman semua sudah paham. Hanya seperti settingan tulisan pada umumnya di Photoshop atau di Adobe Illustrator. Oke, akan aku percepat. Oke, kira-kira dapat tampilan seperti ini, dan kita akan menganimasikannya. Pilih rectangle tool dan pilih create masking layer. Lalu buat mask. Lalu kita turunkan layer kopinya di bawah layer cupnya. Lalu buat 3D juga, dan kita akan menganimasikannya. Caranya dengan pada detik ke ini, ketika cupnya sebelum muncul, kita geser mask-nya. Oke, pada posisi seperti ini kita buat keyframe. Pada mask path-nya. Dan juga kita atur seperti ini agar ikut sesuai dengan cup-nya, dan pada detik sebelum detik ke-1 geser mask-nya seperti ini. Oke, cukup seperti itu. Kalau kita play akan jadi seperti ini. Oke, good. Hasilnya seperti ini, dan terima kasih.